Ini bagian ini saya close up, jadi kayak gini nih. Tuh, sampai pori-pori pada semua ya. Jadi foto segini ini, coba ini, itu aja. Bisa megapixel itu detail banget ya. Harriet Devcom juga pernah tuh yang foto di Bromo tuh ya. Saya mau di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama, terima kasih udah join malam ini. Kedua, saya berharap teman-teman dimanapun berada sehat walafiat dan hatinya senang gembira seperti Bang Arbain. Bang, lensanya udah dilap belum tuh? Awas loh, belum dilap tuh. Kayaknya belum dilap lensanya deh. Nggak tahu, semua jelas suaranya. Atau pakai earphone, Bang. Earphone-nya nggak ketemu juga kayaknya. Ntar gue bawain. Ntar gue bawain deh. Alwan. Biasa. Alwan, gue selamat malam. Rul JPG. Kameranya nyelip dengan earphone-nya kecil. Relandu Kaputra, selamat malam. Oke, malam ini kita berjumpa dalam Obras edisi yang keberapa ya? Kalau udah 1,5 tahun, kalau setiap minggu, tahun 54, berarti kurang lebih edisi 70-an ya. Edisi 70 sekian. Hampir semua masalah fotografi kita sudah bahas, tapi ini mungkin ada review-review lagi, makanya Bang Arbain, temanya malam ini udah pernah dibahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita ngulang lagi, siapa tahu ada teman-teman yang belum pernah tahu. Jadi, tema malam ini adalah masa depan megapiksel, ya. Seperti apa sih? Belum pernah nih, ini belum pernah, bahannya baru gue bikin kok. Bukan, maksudnya, dulu bahas megapiksel itu udah banyak, walaupun belum ditemakan khusus. Oh, gitu. sekarang Ya ke kan? future, megapiksel. Makanya. Halo, Foto Lawas, apa kabar? Selamat malam. Jadi, malam ini kita akan ngobrolin tentang masa depan megapiksel. Tapi saya berharap Bang Arbain jangan kayak jangan terlalu serius dengan materinya. Nanti obrasnya nggak santai lagi. Jadi berganti opsok, obrolan workshop, ya kan? Nanti kita bikin khusus gitu. Tapi yang penting malam ini tetap sama konsepnya, kita berbagi, teman-teman boleh bertanya apapun ya, masalah travel atau fotografi ke Bang Arbain atau ke saya. Yang pasti jangan takut digas sama Bang Arbain. Siapa yang larang? Ya, Bang? Siapa yang larang? Oke, Bang Arbain silahkan. Silahkan. Oke. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dengan ini adalah kamera digital pertama Kompas, dibeli tahun 1997 ya. Nikon. Nikon sama Kodak. Jadi Nikon hanya bodinya sama mountingnya ya. Dalamnya Kodak ya. Ini Kompas beli 16.000 US dollar. 1,2 megapiksel, 16.000 dolar, 1,2 megapiksel ya. Ini awal-awal digital itu 1 megapiksel itu udah keren banget ya. 1 juta piksel gitu loh, 1,2. Ini lihat ya. Ini jadi gini loh. Kalau Anda mau tahu megapiksel kamera Anda, dari foto Anda buka, Anda klik kanan atau taruh aja kursornya ya. Nanti akan keluar seperti ini. Ya. Jadi Anda foto di thumbnailnya, Anda taruh kursornya aja di foto itu, akan keluar balon ini ya. Ini 1268 kali 1012. Kalau Anda kalikan itu kira-kira 1.200.000 kira-kira ya. 1.200.000 itu artinya 1,2 megapiksel. Mega itu artinya juta. Jadi Anda lihat pikselnya berapa, piksel kali piksel Anda kalikan. Dibagi sejuta itu megapikselnya. Ya, jadi kalau 3.000 kali 2.000 itu 6 juta kan. Dibagi juta artinya 6 megapiksel. Itu jadi kalau Anda ingin tahu, jadi yang namanya ukuran foto itu adalah piksel kali piksel, bukan DPI ya. Foto 1 kali 1 piksel 5.000 DPI juga mungkin. DPI itu keterangan kepadatan ya. Bisa dirubah-rubah suka-suka kita tanpa merubah size fotonya ya. Yang namanya ukuran foto adalah piksel kali piksel. Sekali lagi, kalau 3.000 kali 2.000 artinya 6 juta atau 6 megapiksel gitu ya. Ini jadi foto itu
Anda ingin tahu lihat kamera digital Kompas yang tadi yang harganya $16.000 itu hanya $16.000. Mehong 16.000 amat. dolar ya. Ini fotonya kayak gini nih. Ini foto aslinya ya. Ini TIFF aslinya. Jadi hanya bisa RAW sama TIFF ya. Ini 1,2 megapiksel jadi HL-nya Kompas tahun 99. Oke. Nah, kira-kira pada tahun yang sama, 98 itu, Nikon itu udah mau, sebelum Canon, Nikon itu udah bikin kamera digital join sama Fuji. Jadi Anda lihat ya, tadi itu Kodak bodinya Nikon, tapi sebenarnya Nikon itu sama Fuji udah join, ini punyanya Roy Suryo ya, Roy Suryo pengamat multimedia itu, dia beli Nikon Fuji X ya, tipenya adalah E2S, Anda silahkan googling ya, Nikon E2S. Nikon E2S itu join sama Fuji, namanya Fuji X. Jadi Fuji itu dari dulu udah suka nama X ya. Makanya namanya Fuji. Sekarang Fuji X series kan. Dari dulu dia suka 1X memang Fuji ya. Oke. Nah, ini saya pernah beli kamera segede kartu nama 0,2 megapiksel. Kecil banget ya. Kalau Anda ingat BlackBerry, BlackBerry zaman dulu tuh fotonya kalau Anda simpan itu cuma 0,3 atau 0,4 megapiksel ya. 0,2 ya kalau boleh. Kamera BlackBerry yang angkatan pertama tuh fotonya cuma 0,2 megapiksel ya. Ini kreatif ini kan yang ngeluarin speaker ya bang, speaker Betul. barang-barang komputer kan. Ya kreatif keluarin kamera segede kartu nama 0,2 megapiksel ya, 0,2 megapiksel kecil banget ya. Jadi fotonya dicetak postcardnya pecah-pecah, tapi lumayan lah dulu kalau dilihat di BlackBerry gambarnya juga udah cukup bagus ya. Cukup, karena ukurannya cuma segini. Iya. Digedein jadi, kacau. Megapiksel itu di awal-awal digital itu sangat mahal ya. Nikon profesional yang pertama itu Nikon D1 itu cuma 2,75 megapiksel ya. Itu tahun 2000, harganya 96 juta, Anda bayangin ya. Nikon D1 yang profesional itu cuma 2,75 megapiksel. Oke. Nah, ini kartu memorinya yang Kompas tadi segede gini lah tuh, perbandingan dengan jari saya ya. Dan hanya bisa 64 foto. Kartu memori apa hard disk tuh? Nah, hard disk kecil memang. Dia hard disk PCMCIe. Ya. Jadi PCMCIe. Bandingkan sekarang dengan ukuran yang memorinya sekarang ya. Sekarang segitu deh ya. Lihat tuh, jarinya kira-kira sama kan itu. Jadi perbandingannya. Sekarang yang kanan, yang kiri itu hanya 64 mega. Bukan giga ya, 64 mega. Mega ya, 64 mega. Waktu itu hanya bisa 40 sampai 50 foto ya. Oke. Itu pun JPEG. Oke, ini 2,3 megapiksel. Fuji MX 2700 lihat kamera ini. Ini kartu memorinya, namanya Smart Memory. Tipis, seperti segede CF, tapi tipis banget ya. Udah mulai kecil. Ya, hanya 2 mega kalau nggak salah ya, 2 megabyte ya. Jangan sepelekan kamera ini ya, Fujifilm 2,3 megapiksel tahun 2000 ini yang dipakai liputan Kompas ke Olimpiade tahun 2000. Wow. Olimpiade 2000. Maka ini kamera ini dulu saya incar buat ini kamera harus jadi sejarah nih. Jadi kamera itu begitu mulai keluar yang baru saya simpen ini sejarah Kompas saya simpen ini. Ini Olimpiade 2000 pakai kamera ini yang berangkat Fitricia Martisasi sama Dia Marsidi. Dua-duanya cewek, bukan, dia udah meninggal ya. Dua-duanya bukan fotografer. Belum tahu digital itu apa, tahun 2000 belum awal digital. Kompas beli karena Mas Kartono tuh otaknya selalu future ya. Kabar bahwa future 2,3 beli 3 biji dibawain ke Fitricia Martisasi, di Poppy sama Dia Marsidi berangkat ke Sydney, Olimpiade Sydney 2000. Dan memori seperti ini saya simpan sebelum rusak dulu ya. Begitu yang keluar ada 3, pocket ada 4 megapiksel, ini nggak dipakai, saya umpetin di meja saya, udah simpan ini sejarah sebelum hilang, sebelum hancur ya. Tapi tetap bawa SLR juga kan bang? Enggak. Hah? Hanya itu doang? Iya itu doang. SLR mereka ngirimnya pakai apa? Kan nggak bisa kirim. Ini kan langsung masuk ke laptop. Itu SLR mereka nggak dibawain karena mereka cara reporter. Untuk berarti untuk high speed gimana bang? Yang untuk kamera-kamera itu kan jatuhnya pocket bang. Enggak, mereka dia dirancang untuk event itu ajinya khusus banget, gak sembarangan. Dan kenapa bukan saya yang berangkat, bukan jurnalnya berangkat, Kompas memutuskan berangkat reporter, fotonya beli dari Reuters.
Foto sportnya beli aja daripada sia-sia Oh, ya, sia-sia. oke, Jadi oke, ini oke. motornya semua di luar event. Poppy sama dia, Marsidi, itu ID-nya nggak ada, nggak punya ID. Mereka beli tiket, jadi nemunya Beli di luar tiket malah. pertandingan. Iya, mereka itu yang dilakukan oleh Mirna tahun 2004. Saya ID resmi, Mirna tidak pakai ID. Sama kayak abang Ini di Atlanta dulu ya, mewakili RCTI malah Athena, kan? Athena, iya Ya, Athena, Athena gitu kan. iya, iya. Tapi saya masih bisa muter dalam event kan, karena saya punya ID kan, cuma Iya, nyolong-nyolong. ID-nya RCTI, Ini nggak punya ID, reporter. muternya benar di luar pertandingan, di luar. Nyegat ibunya Oke. sama si Lisa Rumbawas dapat medali perunggu waktu Rembawas. itu ya. Lisa Rumbawas 2004 dapat perak ya. Era Jadi ini turun perunggu dia dulu. Rembawas. Iya, ini perunggu dulu terus perak naik. Yang perunggu yang 2000 apa yang sebelumnya yang di Atlanta? Sorry. Nah, ini Fitri sematisasi ya, Poppy yang motret pakai tadi kamera Fuji tadi. Ini besoknya perunggu kedua lifter putri Winarni ya, dapat perunggu juga. Iya, Winarni. Ini motornya juga bukan di ajang resmi kan, Anda lihat kan, slotnya segala kan bukan Betul. di pencernaan benar ya. Jadi dua ini, tapi jadi HL. Kamera ini jangan sepelekan ini. Ya, 2,3 Tapi meter. kan Jangan Tapi salah kan ya. seperti kata abang, untuk masuk ke koran itu kan cuma 1 megapiksel cukup. Makanya itu udah lebih. Cukup, ya, betul. Untuk segini 1 megapiksel cukup nih, untuk segini. Amela Iya, tadi untuk itu yang segitu. tadi itu HL juga foto saya, 1 megapiksel. Ini 1 2,3 megapiksel. kan. Cukup Udah kan? Ini, cukup, jadi lebih dua dari ini, cukup. ya ini HL Kompas loh. 2 HL Kompas di Olimpiade Sydney 2000. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Terus ini. Nah, terus pocket meningkat ya, 4 megapiksel. Wah. Olympus tuh, 4 megapiksel. Terus ini Olympus juga 4 megapiksel juga ya. Jadi dari 2 terus 4 pocket. Sekarang pocket Anda lihat seperti Fuji RX itu, Sony RX itu udah berapa tuh? 20 lebih kan sekarang. Jadi sekarang megapiksel itu nggak terlalu masalah lah. Digede-gedein terus padahal sesungguhnya kebetulan satu Olympus ya. Olympus tuh pernah mau berhenti di 10. Pernah mau berhenti di 10 ya, selama berapa saat dia hanya mengembangin mutu, nggak mau nambahin lagi, tapi akhirnya kepancing yang lain ikut-ikut naik ya, sekarang 24-an ya. Karena jualan vendor Oke. megapiksel salah satunya, Bang. Makanya Iya, harus kita Jong. terangkan nih Iya. fungsi megapiksel tuh. Nah, Ya. makanya terus full frame juga, Fuji kan lewat dari full frame. Nikon terus Panasonic Canon. Lumix pun ikut full frame, padahal dia di Forte sudah berjaya sebetulnya kan. Tapi ya itulah ketarik Sony semua. Sony ketarik full frame. Padahal full frame itu artinya sensor besar ya. Ini apa tuh full frame? Full frame itu adalah sensor ukurannya 30 kali 24 mili, itu full frame ya. Jadi namanya full frame itu adalah sensornya 36 kali 24. Namanya APS-C Canon 28,7 kali 19. Kalau APS-C-nya Nikon 23,6 kali 15,7 ya. Jadi APS-C APS-H itu EOS One ya. EOS One gede. Kalau APS-C Nikon itu kecil, APS-C Canon juga kecil. Jadi Canon itu ada APS-C, ada APS-H. APS-H ini, APS-H itu Canon itu adalah EOS One. EOS One itu nggak full frame ya, sedikit lebih kecil daripada full frame. APS-H sudah dihilangkan ya. Ini APS-C-nya Canon, APS-C-nya Nikon. Oke. Ada sensor Foveon, bagus banget tapi nggak laku karena yang pakai cuma Sigma. Akhirnya mati. Lalu Forte yang dipakai oleh Panasonic, Olympus dan Xiaomi. Olympus juga. Yang bikin Olympus memang sistem itu. Oke. Yang bawah itu handphone ya. Dan action kamera segala. Jadi dari sensor itu menghasilkan gambar ya. Ini 4 megapiksel dengan sensor. Ini sensor upil. Sensor upil itu sensor bawah itu ya. Sensor upil ya. Di bawahnya APS-C dan APS-H. Oke, ini kartu memori dari masa ke masa, Anda lihat. Itu tadi yang atas biru itu adalah compact flash 4 GB. Itu dulu gede banget ya, sekarang udah 4 GB udah saya buang-buang ya. Oh, zaman dulu CF lu berapa mega? Bukan giga loh. 1 GB aja saya beli ke Singapura. 1 GB nyari ke Singapura, 1 GB. Gila. 1 CF GB lu berapa ya. mega? Wah, CF lu berapa mega? Bukan berapa giga. Ini smart media ya, 64 mega lihat. Tadi yang kamera Olympus. Ini 1 giga pun belum nyampe. Ya. Lalu lihat ini memori stick 16 mega ya.
Ada lihat, Sony dulu kayaknya di memory stick, terus dia ngembangin memory stick Pro Duo ya. Pengen Sony beda di sendiri. memory stick. Ternyata Mehong, desainnya Bang. gagal. Mahal Desainnya dan gagal. tidak Ya dan ini gagal. Suatu ketika mentok udah nggak bisa maju lagi. Akhirnya Sony ikut konsorsium SD. SD sama CF bedanya apa? CF itu lebih cepat, lebih kuat karena kontaknya banyak. Tetapi SD yang baru karena lihat kontaknya 2 jalur kan sekarang kan? iya. 2 jalur belakangnya itu udah sekarang udah. Dan sekarang bahkan yang mini SD kencengnya sudah minta ampun ya. 1 tera, 2 tera sudah ada ya. Jadi ini perkembangan memori. Kenapa memori diperbesar? Karena megapiksel membesar juga. Aduh, Betul. tuh. Suaranya mengecil. Memori membesar, suara abang mengecil. Dulu Aku lagi lah. Ya. dulu punya CF 16 GB udah berasa gede banget. Betul. Aku aja juga Iya. 4 GB aja udah keren banget soalnya. 4 GB doang udah keren banget zaman dulu. Itu 1 GB ya? Oh iya, pikir 16. Oke. 1 GB udah berasa keren. Sekarang ada isunya adalah menaikkan resolusi digital. Jadi kartu-kartu itu diperbesar terus karena kebutuhan juga makin besar. Di samping makin besar butuh makin cepat, ya kan? Karena besar kan kalau kecepatannya kayak dulu, nggak mau motor kedua nggak keisi kan. Oke. Phase One 2015 mengeluarkan 100 megapiksel. 100 megapiksel ya. Best one. Loh, di visual memory DCS ada tadi. Edi tuh nggak lihat memori. Ini Edi bikin marah nih. Sama Edi memory DCS ini. Bikin Digas. Digas. Ini memory DCS. Tuh. Bang memory Edi baru masuk. Dia baru masuk ya gimana kemudian telat. Banyak marah. Ya. Dicolong orang bareng kameranya. Kasihan. Enggak, tapi memorinya ada satu. Jadi di USB itu bawa memori nggak semua, ada satu ketika di kantor. Setelah begitu hilang udah tak simpen sebelum muspro kan jadi sejarah kan. Tapi aku juga lupa sekarang di mana tuh ada fotonya. Lupa di mana. Jadi Facebook 2015 yang mengenai 1 megapiksel ya. Karena sekarang Fuji udah 100 bisa 400 malahan ya dengan software ya. Hasilnya memang lihat ya, 1 megapiksel itu ini 1 megapiksel itu 8.078 kali 11.068. Kalau ada kalikan kira-kira 100 tuh ya. Bang, Ya kira-kira 100 juta. just info aja. Itu yang apa namanya? Beberapa waktu lalu aku kan bawa orang hunting pakai kamera itu, Bang. Tapi digital bag-nya udah baru. Jadi harganya udah setengah M sendiri. Digital bag-nya 300 juta. Iya. Ya, Fuji itu bisa jauh lebih murah kan, makanya ada revolusi 2015 itu udah paling top ya. Iya. Jadi motretnya hitam putih sayangnya lagi, nggak pakai color. Tahu lah orangnya kan. Iya tahu. Ke Komodo sama ke Iceland bawanya gituan. Gue yang bawa Tahu orangnya. Iya. Ya dia duitnya nggak ada serinya. Digital bag-nya 300. Itu baru digital bag, belum body sama lensa-lensanya. Aduh. Dia mau pameran, saya membantu subkurator ya, jadi kurator orang banyak, subkurator aja, saya dikasih apa coba? Alat air kangen harganya 70 juta, bayangin. Gua nanti kalau dikuratirin Bang Arben paling bawa ke Roda Jaya, selesai. Roda Jaya. Secara jantan. Balik, cukup, selesai. Ya. Oke, ya. Jadi ini 1 megapiksel, ini bagian ini saya close up, jadi kayak gini nih, tuh sampai pori-pori pada semua ya. Jadi foto segitu gini nih, coba ini itu aja di 1 megapiksel itu detail banget ya. Harriet Devcom juga pernah tuh yang foto di Bromo tuh ya. Saya mau di mata nomor 1 itu. 1 megapiksel memang gila-gilaan ya. Tapi tunggu dulu ya. Oke. Nah ini satu yang mengemuka juga ya. Ini mungkin perasa juga dioperasi aja lihat ya. Kita ngomongin HDR. Ini foto interior. Ruangannya normal, outdoor-nya over ya nggak? Outdoor-nya over tuh. Sekarang saya metering ke outdoor. Outdoor-nya normal, ruangannya under. Ini metering ke ruangannya, sehingga outdoor-nya over. Ini metering ke outdoor, indoor-nya over. Saya gabungan pakai Photoshop,
Indoor sama outdoornya oke. Ini dengan HDR manual. Software sekarang, kamera Olympus terutama yang saya tahu ya, dia langsung bisa meng-HDR-kan langsung. Jadi bagian yang over dia akan ngurangin, bagian yang under dia akan tambahin. Ya, beberapa kamera sekarang sudah bisa begitu, handphone pun bisa begitu ya. Cuma kadang-kadang artificial intelligence-nya agak bodoh ya, jadi gambarnya jadi kaku. Tapi anda lihat, Bodoh. ini lihat, ini nggak balance ya, ini nggak balance. Jadi kan kalau dia nggak masuk akal kan, ulangnya kayak gitu ya. Tapi itu terjadi. Ini dulu saya tahun 2012 masih manual. Ini interiornya Hotel W di Seminyak ya, grup Kompas ya. Hotel W di Seminyak, saya motret interiornya, saya gabungkan dengan software. Oke, next. Anda lihat, ini handphone panoramik, nyambungnya ngasal. Hingga meletot-meletot ya. Karena secara logika memang meletot-meletot, nggak usah berdiri, nggak bergerak ya nggak. Saya nggak geser kiri kanan. Jadi saya memang pivoting, saat itu kan. Jadinya memang jadi lebar. Ide menjahit foto, itu udah mulai kan 2014-an ya. Foto dijahit, nyambung. Foto panoramik lebar bisa smooth, yang baru-baru karena ada penyempurna. Tetapi kalau Anda berdirinya titik nggak bergerak gini, kalau dikurasi malah jadi aneh karena memang ada pivoting kan. Oke lah, ini saya ngomong ini kamera Google digendong itu ya. Saya sempat gendong kamera ini tahun 2014 di Kamboja waktu Google mempetakan Candi Angkor. Saya diundang Google tentang proyek menggooglekan Candi Angkor. Wartawan Indonesia saya diundang. Saya ikut gendong, ini beratnya 20 kg, jadi gendongnya beratnya kayak gini ya. Jadi kalau Anda lihat Google Street yang Angkor, ada 100 meter itu gendongan saya ya. Gantian saya. Iya. Terus lupa yang mana ya. Itu diklaim nggak copyright-nya? Itu kepala candi gue yang nge-mapin loh ya. Mappingnya gue loh. Wartawan dari seluruh dunia diundang. Jadi ada hampir 100 kali wartawan, masa semuanya nyobain, foto Anda akan dipakai. Jadi kita itu aja. Copyright-nya ya di Google lah ya. Anda coba ngindong, wongnya jebretin otomatis. Ini kamera jebretin otomatis ya. Jadi kayak postingan si Ladung tuh. Bulan diklaim. Iya, ya bulan sama persis. Itu dulu pernah ribut di event. Di event pernah ribut, ada orang foto bulan kan. Ini foto saya, 7%. Lah bulan dari manapun ya kayak gitu. Cuman bulan tuh objeknya gitu doang kok. Pakai kamera tele lagi kecuali dia gitu. Aduh, gila itu. Oke ya, jadi apa yang mau saya tekankan di sini? Ini 10 kamera dari sebuah bola ini 10 kamera. Jadinya foto yang utuh 360 derajat. Atas bawah kiri kanan ya, kirian semuanya jadi ya. Waktu kita di Kalimantan Selatan ingat nggak OI? Iya. Kamera 360 itu sampai kayak drone ya. Keren kan? Di bawah cecep, di atas kepala sampai aku kira drone itu. Loh, rasanya nggak nerbangin drone di atas kepala, ternyata 360. Tongkatnya pun hilang ya nggak? Tongkatnya hilang. Demikian cerdas, software jahit. Arahnya kemana saya? Arahnya adalah suatu ketika kamera itu nggak butuh megapiksel gede. Sekarang udah dimulai ya, Olympus ada beberapa kamera namanya sensor shifting. Jadi kamera itu kalau di tripod kan kamera cuma 4 megapiksel katakanlah ya. Dia jebret, jadi gabung jadi 16 megapiksel itu loh. Jadi dia mau ternyata berkali-kali dengan sensor shifting. Jadi sensor itu mereka 4 kali. Terus geser satu piksel kali ya, muter lagi. Jadi pikselnya itu dibuat berkali-kali kayak scanner. Scanner itu megapikselnya kalau bisa gede, padahal dia sensor kecil banget karena dia berkali-kali kan bergerak kan. Itu kan jadi dari sensor 1 megapiksel itu ditambah sehingga jadi gede gitu loh. Scanner itu kerjanya begitu. Nah, ini arahnya saya akan ngomong ke situ. Apa perangkat lunak penambal foto ya? Penambal foto, perhatikan, apa itu penambal foto? Ini namanya ini ya, ada caranya di PC juga ada di ya foto super ya. Itu lihat ya. Itu dia buat ngilangin orang itu bajunya gini ya. Jadi hilang ya. Apa artinya? Artinya dia menambal itu kalau ada foto Photoshop ya dengan data dari sekitarnya ya enggak? Dia nambah clone stamp dari sekitarnya secara otomatis. Kayak pet tool itu otomatis. Iya. Dia clone stamp kayak gini ya.
atau ini, lihat, itu ada ganggu di tengah, jadi hilang karena dia mengclone stem dari tepi-tepinya benda yang tak inginkan itu. Ini juga ada tanda ini nggak masuk, jadi kosong, artinya pas di langit, tanda merah putihnya itu di clone dari backgroundnya. Jadi ini lihat bahwa software ini punya kemampuan artificial intelligence sederhana, bahwa apa yang Anda hilangkan, dia akan membaca sekitarnya untuk mengusir. Ya, oke ya, itu logikanya dulu. Ini juga dilatih. Yang satu itu dihilangkan, kenapa bisa hilang? Karena dia membaca lautnya sama membaca langitnya, dikopikan. Kita kalau pakai clone stem memang masih agak susah, tapi ini software otomatis. Saya udah nyoba, otomatis menghilangkan. Oke, itu dulu ya. Sekarang perhatikan ini. Anda googling di Wikipedia apa namanya facial recognition system. Ini luar biasa. Mengenali wajah. Ada kalau di Facebook, kadang-kadang kan di-tag orang kan, orang Dodi mengupload foto Anda karena ada muka Anda di situ dan Facebook mengenali. Ya nggak? Ada sering gitu kan? Somebody tag you, upload the picture maybe including you, gitu kan? Teman saya Dawono Fitrianto itu kalau ada foto SBY sering di-tag ada kamu loh SBY. Jadi pada beberapa sisi mungkin itu kelemahan AI-nya Facebook ya, belum sempurna. Tetapi AI yang lebih sempurna seperti pemerintah Cina punya itu, BBC pernah nantangin, atau BBC ya, dia datang ke Beijing terus nantangin, dia difoto dulu terus dia lari kemana, setelah satu titik dia telepon, aku di mana yo, pengendali kamera CCTV Cina bilang kamu dari tadi ke sini dan bener, jadi kelacak terus sampai mana-mana ya. Jadi Anda di Cina nggak bisa lari ya, Anda kebaca, Anda kemanapun pergerakan Anda terbaca. Kalau Anda nonton film Eagle Eye, itu agak futuristik, tapi itu masuk akal bahwa Anda itu di CCTV yang makin banyak itu Anda kebaca dimanapun, Anda baca dari face recognition ya. Face recognition ya, oke. Ada face detection, ada face recognition. Bedanya apa? Face detection asal muka. Jadi kalau di kamera ada face detection, dia akan memfokus di wajah manusia yang ditemuin sama dia. Itu detection doang. Tapi kalau recognition, mengenalin ini Dodi, ini Arbain. Kalau detection semata, ada mata, ada hidung. Itu akan difokus sama dia. Itu face detection ya. Kalau face recognition itu sampai mengenalin dia siapa. Dan itu sekarang makin canggih. Ya, ini arahnya yang akan saya omongin. Ini ya, sistemnya. Ada kita akan googling ya, sistem bagaimana wajah itu bisa dipetakan dan didefinisikan ya. Bahkan kalau dimiringkan pun ini ada panah biru, ada panah tegak itu ya. Ini Anda baca di Wikipedia ada bagaimana face recognition itu bekerja ya. Itu menakjubkan sekali ya. Oke. Di Facebook ada sering begini kan, muncul begini kan. Ini siapa lah. Ini Facebook. Ya, Facebook face detection. Lalu setelah Anda isikan sama dia dimasukkan data di face recognition. Itu di Facebook, oke. Di Tokyo itu sudah ada di stasiun kereta api face recognition. Jadi Anda nabung duit 1 juta katakanlah di tabungan kereta api ya. Anda tiap kali naik kereta api, Anda sodorkan wajah, dipotongin di tabungan Anda. Nggak pusing-pusing ngetap kartu segala, nggak pusing-pusing. Anda dikenalin wajah Anda. Dan akurasinya udah tinggi sekali ya. Jarang nagih ke orang lain ya. Ini di Tokyo kalau yang mirip banget. Ya, makanya. Dia kayak kalau saya mirip sama siapa, tabungannya si A yang kena itu. Ini di Tokyo ya, 2021 sudah pakai itu untuk. Nah sekarang apa hubungannya sama fotografi? Saya ngecap tadi itu apa hubungannya sama fotografi? Ada hubungannya ya. Sekarang saya kenalkan ada foto namanya Remini. Ini saya akan download di App Store ya, Remini. Remini itu apa? Remini itu luar biasa ya, luar biasa. Yaitu ini ada foto, ya foto gini. Ini kayak di zoom masih pecah kan? Ya kan foto cewek ini. Nah, pecah seperti ini kan? Jelas nggak? Jelas. Ya pecah. Kamu ini dibenerin, jadi tajam. Jadi blur gini, tajam, oke? Itu kemampuan Remini. Ditambahin megapiksel. Bukan. Dikoreksi. Nah, dikoreksi, ditajemin. Jadi ada suatu data di dalam software Remini yang membuat
Mata tuh benernya kayak apa sama itu dibenerin. Tapi perhatikan, mukanya jadi orang India ya nggak? Iya. Ya, oke, satu ya. Satu. Mas Teguh teman kita, ini fotonya blur, di rem ini, mukanya jadi India, dan kacamatanya yang kanan hilang. Itu kacamata jadi, ini rem ini 6 bulan yang lalu. Sorry, rem ini tahun yang lalu ya. Rem ini tahun yang lalu. Dia tidak punya database kacamata yang cukup. Dan database wajah hanya yang bikin orang India, saya yakin. Kebanyakan database orang India. Sehingga mukanya jadi orang India. Saya juga jadi orang India lagi. Ini saya, ya blur ya. Di rem ini. Di rem ini. Jadi kayak orang India kan? Ya. Tapi jadi mulus begitu, tapi gila ya bisa tajam gitu jadinya. Tunggu dulu, ya ini yang mau saya bahas ya. Arah saya ngomong apa? Suatu ketika megapiksel itu nggak penting, Anda motor ngasal aja. Nanti di software itu database wajah Anda ada, seperti di Facebook. Mata Anda dikasih mata Anda, jadi tidak akan berubah wajahnya. Semua database benar-benar dari database Anda sendiri. Itu the future ya. Jadi megapiksel gede suatu ketika nggak penting lagi. Semuanya akan didukung oleh software. Tapi tunggu dulu. Sabar. Ini saya lihat. Ini saya ya, saya yang kecil ya, pas 4 SD, dikoreksi lah. Kalau tadi bukannya kan frontal semua kan? Frontal oke. Ini frontal oke kan? Ini frontal. Itu oke ya. Jadi agak miring, saya agak miring. 1 tahun yang lalu, rem ini masih kacau. Cedet. Nah, berantakan tuh database-nya. Mukanya kayak dia ya, Kak? Saya bukannya kayak dia. Bentuk bibirnya berantakan karena dia belum punya database miring. Dia belum punya database miring. Jadi Anda lihat, ini saya di rem ini kalau nggak tajam. Jadi tajam sih, tapi nggak karak-karan bentuknya. Dan muka saya jadi muka India. Makanya kemarin pas aku terima, kok begini ya? Ya udahlah, pasti ada sesuatu yang mau diomongkan. Gitu. Iya, saya ngomongin bahwa dia baru punya database wajah lurus, frontal. Itu tahun yang lalu. Frontal. Tunggu dulu ya, setahun yang lalu. Saya ngerjain tadi malam satu lagi. Jadi ini ya gabungannya itu lah. Jadi India kan muka saya. Bukan emang orang Jaipur. Ternyata rem ini hanya bisa benerin wajah. Ini foto kalau digedein ini dibenerin, hanya wajahnya bagus, bajunya enggak. Jadi setahun yang lalu rem ini baru punya database soal wajah dan itu dari India. Titik ya. Ini saya di Bromo tahun 78. Sekarang miring, ini miring lagi ya. Ini miring, saya miring itu. Saya yang itu miring. Jadi foto saya ini, miring ini. Saya coba, sekarang bisa tajam. Dan mukanya tidak berubah dari India. Sekarang udah bisa miring. Database udah banyak dong rem ini. Iya, sekarang miring dan lebih database ya. Tetapi perhatikan, ini ada titik putih di jidat, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nggak dikoreksi sama dia. Cuma titik-titik putih, bahkan ini kotoran di leher, tetap nggak dikoreksi. Jadi, rem ini tuh hebat. Tapi sampai saat ini, baru punya hanya bisa database hanya wajah, tapi miring udah bisa, jadi database lebih banyak. What next? In the future, rem ini tuh mungkin dikembang software lain lagi ya, Google yang bikin kali ya, database-nya diambil dari database-nya Facebook. Facebook tuh udah punya database banyak banget loh, ya. Database wajah-wajah orang. Saya tuh di foto teman saya upload fotonya tiba-tiba ini Arbain bukan. Iya, ngabari saya itu Arbain gitu kan. Suatu ketika database itu banyak sekali, Anda tuh motor nggak usah tajam-tajam, autofokus saja, dimasukin software diperbaiki sendiri. Dan database tidak cuma database wajah, database tekstil, database otot, database tangan, database pohon, semuanya ada. Jadi di masa depan itu kamera tuh mungkin cuma malah turun lagi ke 4 megapiksel kali. Debat masukin software aja, dibenerin semua, beres. Dengan database yang dimiliki dia yang mungkin gede-gedean ya. Itu satu. Terus dua apa? Di Amerika, di Beijing sama di Tokyo itu CCTV di mana-mana. Bahkan Anda bisa mengakses CCTV. Di Indonesia hanya beberapa CCTV yang Anda bisa akses. Saya pernah lupa ada linknya ya. Saya ingat CCTV di Kemayoran itu. Tetap kelihatan jalanan. Dan karena kamera itu di jalan kena polusi knalpot, gambarnya burem. Saya pernah kritik itu di Twitter ya. Ini gambarnya karena lensanya itu nggak pernah dibersihin. Kena polusi asap kan. CCTV itu di Indonesia itu beberapa bisa diakses dari handphone saya, bisa diakses dari laptop, bisa diakses dari PC. Suatu ketika nanti CCTV itu high res di mana-mana ada sehingga Anda
suatu ketika Anda ke Bromo, Anda nggak perlu bawa kamera, Anda tinggal berdiri di kawah, Anda rentang-rentang tangan gaya-gaya gitu sampai rumah, masuk kuliah Bromo, tarik CCTV di Bromo, Anda bisa download foto Anda sendiri. Nggak usah bawa kamera. Foto kita ada di mana-mana itu, kayak bukan mustahil itu, kayak di film Eagle Eye, ya. Itu ya, kita bisa dapat di mana-mana. Jadi arah saya ngomong sekarang adalah, apakah megapiksel di masa depan itu relatif penuh? Enggak, di masa depan itu foto itu jadi peserabis, jebretan peserabis. Bahkan tadi software koreksi lensa apa nih tadi? Oh, saya nggak masukin ya. Saya lagi di Facebook saya software buat koreksi distorsi lensa. Jadi di masa depan lensa pun nggak usah bagus-bagus amat, nggak tajam, laptop nggak masalah, distorsi juga nggak masalah, semua bisa dikoreksi. Nggak tajamnya dikoreksi pakai software tadi tuh, database softwarenya. Makanya saya bilang in the future megapiksel itu jadi nggak butuh gede-gede karena gedenya belakangan di software gitu loh. Nanti ada muncul aliran fotografi fotografi murni ya, benar-benar jebretan nggak ada software ya. Tapi sebenarnya sekarang itu foto kita sebagian dari software kan, dari digit. Kalau di Canon tuh pakai digit, kalau itu kan udah pengolahannya high ISO, sekarang itu kan jadi halus kan, pengolahannya jatuh. Semua ada pengolahan, maksudnya dengan tonal-tonal kayak di Fuji itu ada film simulasi, mau warna seperti apa itu kan semua pengolahan, kayak Photoshop aja sebenarnya udah di dalam kamera kan. Cuman kadang-kadang kan orang beranggapan nih tadi ada yang mau pure fotografi, jadi megapiksel di awal udah besar, karena berpikir sebagian teman-teman itu, oh kamera dengan megapiksel besar, kalau hasil cetaknya pasti akan lebih bagus. Banyak yang berpikiran seperti itu gitu kan, ya kan Bang? Padahal ya, kan, tapi makanya nanti foto itu hasil jebretan, kami software mau dijadikan segede apa? Software itu baru yang nyediainnya itu. Betul. Gitu. Jadi source-nya kecil-kecil semua. Kayak Kodachrome, Anda tahu Kodachrome? Kodachrome itu nggak berwarna. Kodachrome itu warnanya baru diberikan waktu dicetak, makanya warnanya keren banget. Kodachrome itu nggak mengandung warna di emulsinya, makanya pengolahannya khusus ya. Film Kodachrome dulu tuh warna baru diberikan waktu diproses. Bukan udah ada di dalam film itu, belum, nggak ada. Bahaya nih kalau pipis di pinggir jalan. Lah, sekarang di Eropa aja kan semua pakai kamera. Aku juga pipis itu ngeri-ngeri kemarin. Sekarang ada di Indonesia saja, ada nelpon sambil nyetir, ada bisa kena kok. Teman saya kena tuh, dikirimin gambar dia lagi nelpon, serius. Iya. Sekarang jangankan itu. Di Indonesia udah, ada kan nyetir. Di Eropa itu ketahuan, buang sampah aja ketahuan, ya kan? Walaupun nggak ada orang, ternyata kamera di mana-mana. Bahkan di Eropa, di Indonesia ada nelpon sambil nyetir, nggak pakai seatbelt, kena semua sekarang. Tiap kali mempercayai SNK, ada harus bayar dulu. Benar-benar nggak bisa tuh. Supir saya marah-marahin, kalau lu sampai kena, dia kena nih kan. Roy Singh. Tapi kan Pak, orang kalau foto itu bukan hanya foto orang, tapi banyak juga menciptakan seni dari kamera. Ya itu usahanya lain. Saya ngomongin megapiksel lah ya. Perkara seni itu kan masa komposisi angle. Itu pun ya bisa digedein itu loh kan. Akhirnya jebret mau foto seni pun nanti kalau nggak tajam ya software itu bisa tajemin. Software itu kan hanya ngerti apa yang ada dilihat ditajemin, komposisi urusan Anda gitu loh. Seni kan dikomposisi sama apa yang ada potret sebetulnya. Anda milih apa, dari mana motretnya, itu yang personal. Betul. Bendanya ya tetap foto. Si robot yang hanya ngerti itu foto. Jadi nanti kalau aku motret Aurora misalnya, megapiksel nggak perlu kecil, nanti dia udah nggak perlu besar. Nanti iya, si kalau dia yang akan database Aurora udah ada, database Aurora dia bikin Auroranya keren-keren malah mungkin. Ya, Anda bisa pilih Aurora seperti apa. Bisa banget. Tidak mustahil ya. Nah, kayak Aurora Bang Arbain tulisan kan, Auroranya kayak tulisan Aurora. Ya, Aurora. Nah, ini sebenarnya Unirai bilang nggak perlu autofocus. Sekarang kan kamera Lumix aja yang bisa milih kan. Itu kan fokusnya yang mana? Si Yuliandi waktu itu ngetesin ke saya gitu kan. Nih, lihat, gue foto asal nih. Set, autofokusnya diatur sendiri. Kita pilih yang mana gitu. Itu udah berlaku sekarang, ya kan? Emang sudah terjadi itu. Nah, sekarang di handphone bisa bikin blur background-nya kan, pakai software. Bagaimana di-blurin itu bisa milih, iya. Sekarang gini deh, ada kalau zooming, ada pakai green screen, kan background-nya diganti-ganti kan. Jadi si kamera itu di zooming itu adalah dia membaca pada titik yang ini, oh ini yang harus saya fix fokusin, yang lainnya terserah.
Itu jangan ganti green screen. Sekarang tanpa green screen bisa ganti background. Saya sekarang nggak pernah pakai green screen. Dia selective fokus. Saya maju, dia membaca wajah. Saya difokus di sekitar wajah. Saya maju mundur tetap fokus. Tapi karena saya neo-neo itu ini bisa berubah-berubah, tapi ini tetap fokus itu loh. Kalau green screen sih kadang cuma mempermudah dia itu aja kontrasnya kan gitu. Ya, dia Untuk mempermudah baca kontras. Ini dari Aldis. Ya, sorry. Ini dari Aldis Mahendra nih. Om, saya sekarang sedang mengerjakan pemetaan foto udara. Apakah ada before processing untuk mempertajam foto dengan foto yang banyak? Belum ada sekarang. Baru Remini. Remini itu hanya buat wajah ya? Remini baru wajah ya? Dan Remini pun baru hanya wajah. Di bajunya pun dia nggak bisa najemin karena belum ada datanya. Kalau foto udara itu kan lebih acak lagi, itu kan hutan, lembah, batu karang, batu apa, lebih database gila-gila. Tahu saya sampai saat ini belum ada. Jeruk buang Kamiah, apa foto-foto yang nggak fokus sudah tak hapusin ini? Sama, aku juga yang nggak fokus, ada rasa nggak puas gitu loh, ya kan? Ya mau gimana lagi? Bang, dalam 5 menit aku putus ya, udah 1 jam. Takutnya kemarin berulah lagi si IG 1 jam langsung gitu. Ya, teman-teman kalau mau nanya silakan ditulis dulu, gitu. Di print screen dong. Iya, aku udah siapin ini kok. Ya nggak apa-apa, foto-foto yang nggak fokus itu kan foto-foto KT kan? Foto-foto KT. Ya bang, lanjut bang. Ya jadi gini ya, tadi ada yang saya tunggu. Nah ini seperti yang saya ulangi tadi ya. Ini face recognition system itu manakala itu dimiringkan, ada logika yang ada cari Wikipedia deh, face recognition itu menakjubkan teorinya bagian wajah itu dikenalin bahwa sama-sama kakak beradik orang kembar aja mukanya bisa dibedain sebetulnya gitu loh. Jadi itulah kehebatan teknologi sekarang ya. Seperti ini gini ya, ini ada yang miring, ada yang frontal. Nah, nah ada namanya retina recognition itu tapi serem. Anda nonton Demolition Man nggak? Demolition Man itu karena bang itu hanya bisa dibuka, hanya maka orang itu dibunuh, cukil matanya ditaruh gila. Serem kan? Atau hanya bisa masih di jari-jari dipotong, serem banget. Jadi kadang-kadang pengamanan terlalu ketat yang memakai manusia itu malah serem. Penjahatnya bunuh, matanya dicukil buat buka matanya gitu. Malah lebih serem lagi gitu loh. Jadi teknologi itu tiap kali dibikin memang harus dipikirkan beberapa sisi-sisi lainnya juga sih. Bang, ini pertanyaan dari Mas Dedot 09. Om, enak sensor CCD atau CMOS dari segi dynamic range dan warna? Gini, zaman dulu tahun 2003-2004 CCD itu mutunya jauh lebih bagus. Kalau Anda tahu Leica M9 itu CCD Kodak. Ya. CCD itu keren banget. CCD itu sangat bagus, tapi mahal. CCD itu bagus tapi mahal, ya. Bagus tapi mahal dan boros listrik. Bagus, mahal, boros listrik. Jadi katakanlah CCD mutunya 10, CMOS mutunya 8, tapi irit listrik. Akhirnya CMOS dikembangin terus, CCD nggak ada yang beli. CMOS terus dikembangkan terus, CCD nggak dikembangkan lagi. Sehingga sekarang CMOS mutunya bagus, lebih bagus daripada CCD waktu terakhir ditinggalkan, ya. Jadi kalau dulu CCD dikembangin terus mungkin masih lebih bagus daripada CMOS. Masalahnya CCD sudah ditinggalkan. CCD, siapa mau bikin CCD? Kodak aja udah ninggalin CCD, udah mati. Alasannya karena jadi, mahal ya? Mahal, boros listrik, sama nggak tahan long exposure. Jadi pada tahun 2004, 2005, 2006 waktu CCD mulai ditinggalkan karena udahlah lebih murah, harganya mutunya turun dikit nggak apa-apa lah, tapi murahnya jauh gitu loh. Akhirnya orang CMOS dikembangkan, terus sekarang udah jauh lebih canggih beberapa kali lipat daripada CCD waktu ditinggalkan. Kalau ngomong sekarang CCD udah nggak ada. Kalau mau ngomong CCD 2005 mungkin terakhir ya. Dibandingkan dengan CMOS 2012 aja udah bagusan CMOS 2012 itu loh. Untuk dulu kan yang pakai CCD banyak Panasonic tuh. Wah, bangga banget kan. Wah, Olympus juga pakai CCD. Olympus video banyak kan Panasonic dulu. Iya, dulu CCD itu boros listrik mahal dan nggak tahan panas. Ya. Maka CMOS dikembangin.
Dan sekarang setelah MOS berkembang, CCD udah lewat. Udah ada nggak bikin CCD lagi? Oke, teman-teman, aku mau putus dulu ya, karena ini udah hampir 1 jam. Takutnya secara otomatis IG-nya mati, Hilang. nggak kerekam, hilang ya. Ini udah pertanyaan teman-teman, aku udah print screenshot. Nanti kita akan lanjut lagi. Aku bacain itu ya pertanyaannya tadi ya. Siap. Di sini nggak tahan long exposure, maksudnya dia menghasilkan panas lebih besar daripada CMOS. Ya, betul. Betul. Oke. Oke ya, aku close dulu ya teman-teman. Jangan lupa kita balik lagi ya. Siap.